Bab 10a. Aku tidak pernah meminta barang ini padamu. Jadi, simpan saja untuk kekasih tercintamu itu. Anjani melirik tidak berminat pada mobil mungil berwarna merah di depannya. Ia menyilangkan kedua tangan di depan dada, sementara wajah cantiknya terlihat demikian angkuh. Tetapi sesungguhnya Anjani tengah berusaha menyembunyikan suara pemandu sorak di dadanya. Andai Panji tahu, bahkan liurnya seolah hendak menetes demi melihat penampakan si baju merah nan seksi di depan matanya itu. Dirinya memang sedang menginginkan sebuah mobil, dan si Panji setengah buaya, sudah mengiming-iminginya dengan si cantik bertubuh mulus itu. Sungguh? Tapi mengapa aku melihat sesuatu yang sangat bertentangan di dalam matamu, goda Panji yang sangat memahami gelagat si jelita di sampingnya. Jangan pernah meragukan naluri penakluknya, jika ia sampai salah mengartikan tatapan dari mata bening itu. Kamu menginginkan mobil ini, karena ia mewakili mimpi terpendammu selama ini. Anjani hampir lupa dengan siapa ia berhadapan. Akan tetapi ia tentu tidak sudi mengakui kekalahan. Aku sedang mengumpulkan uang untuk membeli mobilku sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Alis Panji terangkat tinggi, menandakan ia tidak mengerti dengan ucapan gadis itu. Gadis dewasa dengan piyama bergambar Hello Kitty dan sandal bulu kebesaran. Mereka sedang duduk di kursi teras, sambil mengamati mobil merah yang terlihat kian kinclong tertimpa cahaya lampu di halaman. Panji mengeluarkan sesuatu dari saku celana pendek yang ia kenakan. Bahkan pria itu, seolah memang sudah berniat menyusul Anjani menginap di rumah lamanya. Ia membawa satu koper penuh baju ganti, hingga mau tidak mau Anjani harus berbagi kamar dengan pria itu malam nanti. Ambillah. Anggap ini sebagai ungkapan maafku, karena sudah berbuat tidak terpuji kepadamu malam itu. Panji menyodorkan kunci berbandul foto pernikahan mereka, yang terpahat dalam bingkai dari kristal berwarna putih. Jadi, setiap kamu melakukan kehilafan maka aku akan mendapatkan hadiah seperti ini, ejek Anjani yang belum juga menyambut uluran kunci di tangan Panji. Padahal sesungguhnya, benda itu sudah seperti lambaian nyiur di Pulau Kelapa yang memanggil-manggilnya untuk didatangi. Rayuannya membuat Anjani ingin berlayar, tetapi apa daya karena Anjani tidak mau dicap sebagai gadis matre. Terima atau aku akan mengadukan perbuatanmu tempo hari. Perbuatanku yang mana? Apakah aku harus menjelaskan kepada Om dan Tante, jika kamu sudah meracuniku dan sudah hampir membunuhku? Ancam Panji dengan sorot mata meyakinkan. Anjani hendak protes, tetapi ia mengurungkan niatnya ketika melihat jika Panji tidak sedang bercanda. Aku tidak akan meminta maaf untuk yang satu itu, karena seumur hidupku, kamu orang pertama yang berani membentakku seperti itu. Jangan mengulanginya lagi atau aku akan mengakhiri semuanya denganmu. Anjani tidak peduli pada sorot keterkejutan pria itu. Tangannya secepat kilat menyambar kunci di telapak tangan Panji, yang dari tadi sangat menggoda imannya. Jika pria itu berpikir akan mudah mengintimidasi dirinya, maka kali ini sepertinya Panji harus rela memotong jarinya. Hampir setengah terbang gadis itu berlari menuju mobil impiannya. Sebenarnya Margo sudah berniat membelikan mobil serupa. Akan tetapi Anjani selalu menolak dengan berbagai alasan. Melihat kondisi kemacetan lalu lintas di jalanan, serta jarak rumah yang tidak terlalu jauh dengan sekolah tempatnya mengajar, membuat Anjani menunda entah sampai kapan keinginan memiliki mobil. Tetapi sebenarnya ada satu alasan yang enggan diungkapkan Anjani. Sesungguhnya dirinya tidak mau selamanya menjadi beban kedua orang tua angkatnya. Mereka sudah cukup melimpahi dirinya kasih sayang sejak kecil, memberikan pendidikan yang layak, dan juga memberi kesempatan menikmati kehidupan yang demikian indah. Tapi yang satu ini adalah pemberian suaminya, pria yang dikenal sebagai bujangan kaya raya yang tidak pernah kekurangan apapun.
Meski pernikahan mereka tidak berhiaskan cinta, tapi tidak ada salahnya juga menikmati fasilitas yang diberikan oleh Panji, bukan? Anjani melemparkan pantat dengan bahagia di atas jok yang bahkan masih tertutup plastik. Jadi, kita akan pergi kemana, Bu Guru? Alunan suara Panji yang lembut membelai telinga Anjani, yang masih terkagum-kagum dengan desain interior mobil baru itu. Entah sejak kapan pria itu sudah duduk di sebelahnya, tepat di kursi penumpang dan sudah memasang sabuk pengaman. Kamu yakin sudah mampu membawanya sendiri? Jangan mengejek kemampuanku. Anjani mulai memutar kunci, menstarter untuk kemudian membawa mobil itu keluar dari halaman rumah dengan sangat mulus. Panji hanya melihat sekilas pada wajah Anjani, yang semeringah dan tidak terlihat tegang. Tentu pria itu sangat paham, jika Anjani memang sudah mampu membawa mobil sendiri. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil itu, Panji sudah membicarakan dan juga bertanya berbagai hal mengenai Anjani kepada Lia. Wanita itu menceritakan segalanya mengenai Anjani, bukan hanya kehidupan sederhana dari gadis itu, melainkan juga keadaan psikologinya. Panji sudah menganiaya seorang anak yatim piatu. Ia sadar seburuk apapun sifatnya, kedua orang tuanya tidak pernah mengajarkan hal demikian keji. Selain merasa berdosa kepada ayah dan bunda, entah mengapa Panji juga merasa perbuatannya sudah sangat keterlaluan kepada Anjani. Gadis itu datang tanpa diundang di dalam hidupnya. Kehidupan Panji yang seorang bujangan tersohor seakan berubah menjadi neraka. Akan tetapi, tidak melihat sosok Anjani sehari saja di rumah mungil mereka, serasa hidupnya demikian hampa. Om yang mengajariku menyetir. Dan Mas juga tidak perlu khawatir, aku memiliki surat isinya. Anjani terlihat sangat bersemangat, tentu ia tidak ingin pria itu mengejeknya lagi untuk kesekian kalinya. Aku tahu. Jawaban singkat Panji membuat mata Anjani terbelalak terkejut, tapi dirinya meyakini jika Om dan Tante Lia pastilah sudah menceritakan semua perihal mengenai dirinya. Baguslah, kata Anjani sok tidak peduli, padahal di dalam hati tengah merasakan malu yang luar biasa. Ia sudah berbuat kejam dan bersikap demikian galak kepada Panji. Sementara pria itu tetap bersikap tenang, seolah dirinya memang tidak bersalah kepadanya. Gadis itu mulai mengendarai mobil keluar dari jalanan kompleks perumahan, menyusuri jalanan protokol yang meskipun telah beranjak malam, tetapi geliat kehidupannya tidak pernah berhenti. Biasanya Anjani meminjam mobil milik Lia untuk belanja keperluan ke pasar Tanah Abang. Ia selalu melakukannya pada siang hari. Ia lebih menyukai berbelanja segala kebutuhan di pasar biasa, daripada harus menghabiskan uang dengan kartu kredit di mal. Selain karena harganya dapat ditawar dan murah, menurutnya kualitas bahan dari barang di pasar juga tidak kalah dengan merek ternama. Anjani memang bukan gadis dengan pergaulan kelas atas yang mewah, meski Om dan Tante Lia pasti akan memfasilitasi. Tidak. Anjani lebih menyukai kehidupan biasa yang jauh dari hingar-bingar, terlebih dengan profesinya sebagai seorang pendidik. Sepertinya aku salah menilai dirimu. Aku pikir kamu hanya gadis rumahan yang tidak tertarik pada kehidupan di luar rumah. Tetapi kelihatannya kamu sering keluar juga, ya, pancing Panji sambil memiringkan posisi duduknya, hingga kini dirinya menghadap ke arah Anjani. Gadis itu menoleh sejenak, sebelum melihat kembali ke jalanan ramai di depannya. Tidak juga. Apa Mas mau mendengar satu rahasia? Apa? Anjani terlihat tersenyum sejenak tanpa memperhatikan Panji yang mulai penasaran. Ini kali pertama aku keluar rumah pada malam hari, tanpa Om maupun Tante yang mengomel sepanjang jalan kenangan. Panji berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan ia tidak percaya jika gadis itu masih begitu polos. Di usianya yang bukan remaja lagi. Geliat malam ibu kota adalah bagian dari kehidupan Panji, dan gadis ini tidak mengenalnya.
Entah Panji harus merasa beruntung atau sial. Ini tidak mungkin. Kamu pasti bercanda. Apa aku terlihat bercanda? Baiklah. Mari kita pergi kemanapun yang aku inginkan. Dan karena aku tidak membawa uang, maka kamu yang harus mentraktirku malam ini. Pemikiran macam apa itu? Sumpah demi apa? Bahkan Panji pun belum menemukan alasan mengapa dirinya harus mengikuti gadis itu. Karena omelan bundanya? Atau karena menuruti rasa penasaran terhadap sikap Anjani yang terlihat kebal dengan sejuta pesona yang dimilikinya? Seharusnya Panji menikmati hidup yang bebas tanpa gadis itu, mengikuti salah satu pesta mewah di salah satu hotel miliknya. Undangan pesta menumpuk di meja, tetapi entah mengapa akhir-akhir ini Panji begitu enggan meliriknya. Panji memperhatikan wajah ayu istrinya dari samping, yang diam-diam sedikit menambal kekosongan di sudut hatinya. Wajah Anjani terlihat cantik alami dan tanpa berlebihan ingin dipuji. Tetapi harus diakui, jika gadis itu memang berbeda. Bahkan kehadiran Joanna setelah sekian tahun, ternyata tidak memiliki arti penting lagi di dalam kehidupannya.